Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Parwati, asal sekolah SMK Negeri 1 Sorong. Saya mahasiswa PPG Piloting tahap 1 tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Makassar dengan nomor induk mahasiswa 2490 2449 5114. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2. Pada praktik pembelajaran uji kinerja hari ini saya mengambil materi teks prosedur dengan metode understanding by design. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua, silakan duduk. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Kabarnya Ibu, alhamdulillah sangat baik. Sehingga bisa ketemu kalian lagi pada pagi hari ini untuk memberikan materi yang baru. Sakit atau? Baik. Tanggal 12 ya? Ya, Bu. Abdal Babanyo, Hadir Ibu. Alfian Urek, Hadir Ibu. Amelia Fatma, Hadir Ibu. Anci Oktavina, Hadir Ibu. Audi Anjani, Hadir Ibu. Ayus, hadir Ibu, Briana, Hadir Ibu. Eldi, Hadir Ibu. ya. Eviana, Hadir Ibu. ya. Felicia, Hadir Ibu. Vika, Hadir Ibu. Grace, Hadir Ibu. Irfan, Jin Ibu. Jen, Jenny, Hadir Ibu. Kartika. Izin. Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pokok-pokok informasi berupa teks prosedur dengan benar. Tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks prosedur dengan benar. Ibu akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu sekalian mengingat kembali materi yang Ibu sudah sampaikan pada minggu yang lalu. Pasti kalian masih ingat kan? Masih. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui mengenai teks prosedur? Ya, Prosedur adalah teks yang berisi urutan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. boleh. Ya, Berisi cara-cara atau langkah-langkah. ya, Teks yang berisi tentang aturan-aturan. ya.
Ya. Berisi langkah-langkah yang harus ditempuh. Ya. Apa lagi? Ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan atau proses kerja. Boleh sekali. Aura? Untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi semua yang kalian jawab semua benar. Bahwa intinya teks prosedur itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Apa tujuan dari teks prosedur? Ya, Berisi topik dan penjelasan singkat, ya berisi topik dan penjelasan singkat. menyampaikan informasi kepada pembaca. Menyampaikan informasi kepada pembaca. Ayo yang lainnya. Tujuan dari teks prosedur adalah memberikan informasi tentang langkah-langkah kerja kepada siapa? Pembacanya. Jelas pasti memberikan informasi kepada pembacanya. Lalu berikutnya, apa sebutkan karakteristik teks prosedur. Ya, Menyajikan informasi yang detail atau terperinci. ya satu, yang kedua. Bersifat ajakan. Ya, Bersifat informatif. ya, Berisi kalimat perintah. ya. Jadi karakteristik teks prosedur atau ciri-ciri teks prosedur itu ada 6. Yang pertama, bersifat informatif. Yang kedua, langkah-langkah kerja. Yang ketiga, Menyajikan informasi yang bersifat objektif. yang keempat, ada lagi bersifat universal, maksudnya bersifat umum. Umum di sini maksudnya tidak hanya berlaku pada satu daerah. Jadi seluruh daerah itu bisa memahami teks prosedur yang ditulis. Itu namanya bersifat universal, bersifat umum. Baik, Ibu akan mulai materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi materi pada pagi hari ini sudah sampaikan tadi bahwa kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah tujuan di sini memuat mengenai pengantar topik yang akan dijelaskan dalam teks. Jadi kalau tujuannya kalian membuat produk, contohnya membuat kue, donat, berarti pengantar topiknya kalian harus membahas mengenai donat. Contohnya begini, donat adalah makanan yang manis, rasanya lembut, dan disukai banyak orang. Tua, muda, besar, kecil, semua menyukai kue yang namanya donat. Selain harganya murah, juga rasanya nikmat. Banyak sekali untuk sekarang ini varian rasa donat. Kalian sebutkan itu sebagai pengantar topik. Lalu yang kedua, berisi material. Material di sini yang dibahas ada 2, alat dan bahan. Karena kalau kita membuat suatu produk, berarti yang dibahas 2, alat dan bahan. Tapi kalau kalian membuat contohnya SIM, tidak perlu ada alat dan bahan. Jadi tidak semua teks prosedur menggunakan alat dan bahan. Itu sebagai kata kunci buat kalian, sebagai pengingat bahwa teks prosedur di dalam struktur yang kedua itu tidak harus masuk seluruhnya. Maksudnya setiap teks prosedur harus memiliki struktur alat dan bahan. Paham ya? Hanya kalau membuat suatu produk saja. Tapi kalau melakukan sesuatu biasanya hanya tujuan dan langkah-langkah. Contohnya kalau kalian membuat kartu pelajar, berarti kan tujuan dulu. Membuat kartu pelajar tujuannya apa? Disampaikan di situ pengantar topiknya. Lalu langkah-langkah kerjanya. Paham ya? Struktur yang ketiga yaitu mengenai langkah-langkah. Langkah-langkah di sini maksudnya langkah-langkah kerja. Langkah-langkah yaitu berisi langkah-langkah atau petunjuk kerja yang diuraikan secara terperinci agar mencapai hasil atau tujuan yang kita inginkan. Makanya bersih langkah-langkah. Ini ciri khusus teks prosedur. Puncaknya ada dalam struktur yang ketiga yaitu langkah-langkah. Setiap teks memiliki struktur. Kita dulu kalian
kalian kelas 1 pasti sudah pernah belajar ada negosiasi. Itu dalam puncaknya kan tawar-menawar. Kalau di dalam teks prosedur ini puncak teksnya yaitu langkah-langkah kerja. Jadi semua teks memiliki ciri khusus masing-masing. Lalu yang berikutnya membahas mengenai penutup. Penutup di sini biasanya berisi simpulan. Mengenai simpulan kalian bebas menyampaikan simpulan apa saja. Kadang ada yang menyampaikan bahwa di dalam simpulannya itu rangkuman dari awal hingga akhir. Ada yang seperti begitu. Kalau kalian lihat di biasa kalau di televisi biasanya simpulannya disebut lagi bahannya, lalu bagaimana cara membuatnya. Ada juga yang hanya menulis silakan mencoba, semoga berhasil. Ada yang seperti begitu. Itu juga simpulan. Sah-sah saja kalian menulis tentang simpulan itu, apapun itu yang penting masih masuk dalam konteks teks prosedur. Lalu ada yang bilang begini, selamat menikmati. Kan? Ada yang bertanya? Tanya saja. Tidak ada? Aku tanya. Apa yang masuk ke dalam tujuan teks prosedur? Briana? Topik pembahasan. Pengantar topik. Ayo. Murid, topik yang akan dibahas. Jadi yang masuk ke dalam tujuan adalah pengantar topik, topik yang akan dibahas, penjelasan singkat mengenai topik bahasan. Itu yang masuk ke dalam tujuan. Apa yang masuk ke dalam struktur kedua yaitu material? Alat dan bahan. Apa semua teks prosedur harus menggunakan alat dan bahan? Mengapa? Karena buat KTP itu tidak ada, tidak memerlukan alat dan bahan. Tidak semua teks prosedur harus menggunakan alat dan bahan. Baik, kita akan membahas mengenai kebahasaan teks prosedur. Di dalam teks prosedur ada 6 kebahasaan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif. Apa itu kalimat perintah? Kalimat imperatif, perhatikan, adalah kalimat perintah. Yang masuk ke dalamnya adalah kalimat larangan. Oh bisa Bu ada kalimat perintah kok larangan? Contohnya begini, Grace, jangan diambil buku itu. Itu perintahnya jangan mengambil, tapi jangan itu kan larangan, ya kan? Itu namanya kalimat perintah masuk ke dalamnya larangan. Itu masuk ke dalam kalimat imperatif. Lalu kalimat imperatif juga kalimat atau kata yang diakhiri dengan kan, la, dan i. Contohnya apa? Masukkan. Berarti akan kan berarti tambah akhirannya kan. Sekarang akhiran lah. Cucilah. Jauhilah. Marilah. Sudahlah. Tuangkanlah. Sudahlah. Aduklah. Apa itu kalimat imperatif? Ya, kalimat perintah. Contohnya? Baik, contohnya masukkan, ya, masukkan, campurkan, tambahkan. Paham semua ya? Ibu akan memutar sebuah video pembelajaran mengenai cara membuat es krim pop ice. Jadi kita akan analisis struktur dan kebahasaan video tadi. Kalian berkelompok, membentuk kelompok masing-masing bisa 5 atau 6 orang. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Siap? Kalian perhatikan dulu video. Ini kita akan membuat es krim ala rumahan. Ini enak banget, lembut, cara buatnya sama mudah, dan bahan yang digunakan sangat simpel. Bahan pertama kita gunakan 1 kaleng susu kental manis isi 370 gram.
santan kelapa kara isi 65 ml. Selanjutnya kita gunakan 150 gram gula pasir atau sekitar 10 sendok makan. Kemudian kita tambahkan 1000 ml susu full cream, 500 ml air atau sekitar 2 gelas ukuran sedang, jangan lupa tambahkan 100 gram tepung maizena atau sekitar 10 sendok makan. Campurkan sedikit adonan susu ke dalam tepung maizena. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian kita aduk adonan hingga tercampur rata, mengental dan mendidih. Pastikan menggunakan api paling kecil. Jika adonan sudah mengental dan mendidih seperti ini, langsung matikan api lalu angkat. Masukkan adonan ke dalam wadah. Suhu adonannya masih panas, kemudian ini kita aduk hingga dingin. Setelah itu kita masukkan di kulkas di bagian pembungkus selama 3 jam. Selanjutnya kita gunakan 2 sendok teh SP ini sebagai pelembab dan pelembut adonan es krim. Kemudian kita lelehkan SP di atas air mendidih. Setelah 3 jam kita keluarkan adonan dari dalam pembungkus. Langsung campurkan SP yang sudah kita lelehkan tadi ke dalam adonan. Sekarang es krimnya akan saya keruk. Ini teksturnya benar-benar lembut dan creamy banget, seperti es krim yang dijual di supermarket. Resep es krim kali ini sangat simpel, cocok banget buat dicobain di rumah. Bahan-bahannya juga mudah didapat. Sudah paham semua? Ya. Silakan kalian membentuk kelompok masing-masing. Ibu akan bagi LKPD-nya untuk membahas mengenai struktur dan kebasahan video yang tadi kalian tonton. Silakan.
Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara membuat es krim dari pop ice yang akan dibacakan oleh rekan-rekan saya.
berbagai rasa. Tidak hanya menyegarkan, es krim juga hadir dalam berbagai rasa yang membuka selera, mulai dari rasa yang klasik hingga rasa yang unik dan terus berkembang. Kaidah pembahasannya yaitu yang pertama ada kalimat imperatif, yaitu siapkan, campurkan, menggunakan, matikan, masukkan, celehkan, keluarkan, dan disajikan. Yang kedua kalimat persuasif, jadi jangan lupa dicoba di rumah, selamat mencoba dan semoga berhasil, yaitu menggunakan, mengental, mendidih, mengembang, dan membungkus. Yang keenam tata numerial, yaitu 3 jam, 5 sampai 10 jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, kami persilakan. Dari kelompok mana? Dari kelompok 1 Ibu. Berapa lama kita harus memdiamkan es krimnya di dalam kulkas sampai Bu? Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Atas pertanyaannya, jawaban kami mendiamkan es krim hingga membeku di dalam freezer selama 6 jam atau bisa semalaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Kami ucapkan terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan. Selamat siang, Bu Guru dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari menganalisis Untuk teks prosedur yang dari video itu adalah pertama tujuan. Es krim merupakan satu olahan semi padat dengan bahan utama susu. Es krim merupakan produk olahan susu sapi yang dibuat dengan bahan utama yang terdiri atas lemak, susu, gula atau bahan pemanis, bahan padat bukan lemak. Pada video pembelajaran kali ini kita dilatih untuk mengerti bagaimana cara membuat es krim sendiri dengan bahan dan alat yang sederhana tetapi mendapatkan hasil yang memuaskan. Untuk yang ketiga, langkah yang pertama membuat pasir paling kental manis, 1 bungkus santan garam, 150 gram gula basi dan 1000 ml susu pengganti ke dalam wajan. 2. Masukkan lagi 500 ml air dan 100 gram tepung maizena yang sudah dicampur dengan adonan susu, saring agar tidak menggumpal. dari presentasi kami. Jika ada yang memiliki pertanyaan, kami silakan. Ya, silakan siapa yang mau memberi pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, kelompok 3 silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, coba sebutkan kalimat persuasif. Kalimat persuasifnya yaitu you membuat es krim pie sendiri di rumah dengan bahan yang sederhana namun sangat lezat rasanya. Dari kelompok lain silakan. Tanya, tapi saya mau memberikan saran. Saya mau memberikan saran. Tadi kayaknya dalam teks prosedur itu ada kata lemak kan? Mungkin kata lemak itu bisa masuk ke dalam kata-kata teknis. Ada lagi? Ya, kelompok berapa? Ya. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya apa guna SP untuk membuat es krim? Ya. Apa gunanya? Itu bisa untuk membuat es krim itu akan lembut dan bisa menumpang supaya bisa menumpang. Bagaimana kelompok 5? Ya, Ibu Puas. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kami kelompok 4. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menganalisis struktur dan pembahasan teks prosedur berdasarkan video yang ditonton dengan judul Cara Membuat Es Krim Pop Ice. Struktur teks prosedur. Ada tujuan. Es krim merupakan makanan salah satu jenis makanan yang populer di dunia dan sangat digemari oleh semua kalangan masyarakat. Cara membuatnya pun sangat mudah dan rasanya sangat enak. Selain enak, rasa es krim pop ice ini bisa dijadikan ide jualan. Selanjutnya ada material. Material berisi alat dan bahan. Alatnya kompor, mixer, wadah,
wajan, spatula, dan gelas. Pembahasan teks prosedur. Kalimat imperatif. Masukkan 1 kali isi kental manis. Masukkan lagi 200 ml air dan 100 gram tepung maizena. Masukkan adonan ke dalam wadah. Keluarkan adonan dari freezer dan masukkan es krim ke dalam adonan es krim. Sekian hasil presentasi kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Silakan dari kelompok lain yang mau bertanya atau memberikan saran, silakan dari kelompok mana? Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Saya Delvi dari kelompok 3 ingin bertanya. Tadi struktur yang pertama itu ada dikatakan es krim adalah jenis makanan yang disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa. Yang saya ingin tanyakan yaitu apa akibat jika anak-anak terlalu sering atau kebanyakan makan es krim? Itu aja. Bagaimana kelompok 4 menanggapi pertanyaan dari kelompok 3, silakan. Karena es krim itu bersifat dingin, jadi anak-anak kalau misal makannya terlalu banyak nanti bisa sakit flu, dan kalau misal es krimnya kayak kemanisan gitu, kalau misalnya makannya banyak nanti bisa terkena diabetes. Jadi kalau buat anak kecil sebelum makan es krim ataupun jajan-jajan yang lain tuh harus makan nasi terlebih dahulu sebelum makan es krim. Apakah kelompok 3 punya jawaban kami? Bagaimana untuk kelompok 3? Sesuai? Baik. Dan dari hasil diskusi kami diucapkan terima kasih. Berikan kelompok 4, terima kasih, bagus sekali presentasinya. Terima kasih atas presentasi kalian, sangat bagus. Kalian punya hasil diskusi. Di depan juga penyampaiannya juga sangat bagus. Itu sangat mengapresiasi dengan hasil diskusi kalian. Akan kerjakan di kertas masing-masing. Nanti kalau sudah selesai langsung dikumpulkan di meja ibu guru. Kalau sudah silakan dikumpul di mejanya ibu guru. Mari kita menyimpulkan materi pada pagi hari ini bersama-sama. Materi pada hari ini mengenai struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, berisi. Apakah kalian suka dengan pembelajaran pada pagi hari ini? Mengapa? Pembelajaran gampang diingat? Apa ada hal yang belum kalian pahami mengenai teks prosedur dari struktur maupun pembahasan? Semua sudah paham? Berarti minggu depan kita betul-betul lanjut mengenai cara membuat teks prosedur. Yang terakhir, apakah kalian puas dengan pembelajaran ibu? Baik, untuk pembelajaran hari ini yang disampaikan oleh Ibu Sri sangat membantu kita dalam memahami teks prosedur. Ini membantu kita untuk melakukan suatu kegiatan dalam melakukan proses atau langkah-langkah kerja. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Stefania. Baik. Untuk pembelajaran pada hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Silakan sebelum mengakhiri pembelajaran berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siap, gerak. Sebelum kita menutup pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Anak-anak sekalian, silakan kalian duduk kembali. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu.